Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara sekalian, jamaah salat isya yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia nikmat anugerahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa sama-sama menjalankan sholat isya dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ngaji makna daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia yang mulia kiamat. Saudara sekalian rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang contoh hamba-hamba Allah yang patut menjadi toladan kita. Kalau di dalam surat Al-Furqan yaitu dikenal dengan istilah ibadur rahman, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang patut kita teladani, dan apabila kita bisa menjalankan keteladanan mereka ini berarti kita pantas dan layak disebut dengan ibadur rahman. Ada 5 atau 4 ya yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu ciri-cirinya, yaitu yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang disebut dengan wa ibadur rahman itu alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi yang pertama, orang yang disebut dengan ibadur rahman itu mempunyai sifat yang rendah hati. Ya, rendah hati itu artinya tawadhu, tidak sombong dia, tidak congkak dia, tidak membanggakan diri, ya, dia penuh dengan ketawadhuan. Yaitu diistilahkan dalam ayat ini adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ketika dia berjalan di muka bumi ini, ketika hidup di muka bumi ini, yaitu senantiasa haunan. Haunan itu artinya adalah tawadhu, tidak sombong dia. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jadi ketika misalnya ada orang yang mengatakan, yaitu perkataan yang negatif, perkataan yang tidak baik, ya, kepada mereka, maka jawabannya adalah qalu salaman, yaitu dengan jawaban yang baik, ya, yang indah, yang tidak menyakitkan kepada orang yang telah menjelekkan dirinya. Jadi rendah hati dia menyikapi kebodohan, ya, dengan orang itu dengan cara baik, artinya tidak membalas dengan kejelekan. Jadi ketika disakiti orang lain, tapi balasannya adalah dengan kalimat qalu salaman, yaitu kalimat yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan keindahan, ya, tidak menyakiti kepada orang yang telah menyakiti dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri toladan yang baik bagi ibadur rahman adalah walladzina yabitun li rabbihim sujjada wa qiyama, suka menjalankan sholat tahajud. Jadi kita ini perlu melatih diri kita bagaimana membiasakan untuk menjalankan sholat tahajud. Ya, diistilahkan dalam ayat ini adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyaman. Yaitu ketika di malam hari mereka ini ada senantiasa sujadan dalam keadaan sujud, wa qiyaman dan berdiri, yaitu menjalankan ibadah sholat tahajud. Jadi mengerjakan sholat malam dengan ikhlas. Ingat, adalah aturannya atau supaya berefek positif pada diri kita dalam menjalankan sholat tahajud, yaitu dengan apa? Ikhlas, ya. Dengan ikhlas itulah yang akan menjadikan diri kita istilahnya sehat jasmani rohani, yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu secara ilmiah sudah diteliti tentang pelaksanaan sholat tahajud dengan ikhlas, ya, akhirnya pun akan berakibat meningkatkan daya imun, kekuatan fisik kita, ya, daya imun atau istilahnya kekebalan tubuh kita pun akan meningkat asal kita menjalankan sholat tahajud dengan ikhlas. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, yaitu orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa api neraka, yaitu Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Jadi artinya selalu berdoa supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, minimal Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati adalah doa yang selalu kita panjatkan setiap habis sholat
yaitu dikenal doa sapu jagat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini kita panjatkan selalu, maka kita pun insya Allah termasuk salah satu dari ciri orang yang siap menjadi toladan dalam hidup ini, yaitu dalam istilah ayat ini dikatakan ibadur rahman, ya. Jadi itu menjadi kebiasaan kita insya Allah, karena doa yang mencakup keseluruhan kebutuhan hajat hidup kita di dunia ini, ya makanya doa yang namanya sapu jagat, ya, minta kebahagiaan di dunia, kebahagiaan juga nanti di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saudara sekalian, adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Jadi ketika melakukan suatu peribadatan namanya sedekah, infak gitu ya, itu lam yusrifu, tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan, dan juga tidak walam yaftaru, tidak kikir, ya, dalam membelanjakan harta. Jadi artinya dalam memanage keuangan yang ada itu betul-betul imbang, ya, ketika memberi atau sedekah juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan keikhlasan, dan sesuai dengan istilahnya tidak berlebihan, ya. Tapi juga tidak kikir gitu kan, tidak terlalu bakhil, tidak terlalu medit. Nah, ini perlu ada istilahnya wa kana baina dzalika qawama, yaitu perlu ada keseimbangan dalam berinfak sedekah dan dalam rangka untuk bagaimana membelanjakan harta. Ini tidak kikir gitu ya, tidak boros dan tidak kikir. Baik, yang sekarang hadirin rahimakumullah adalah ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Yang artinya adalah walladzina la yad'una, orang yang patut kita teladani adalah orang yang berdoa minta kepada Allah itu tidak menyekutukan kepada Allah. Jadi la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jadi tidak berdoa, tidak meminta, tidak memunajatkan segala sesuatu kepada selain Allah. Baik, ini ya. Jadi ini yang ke berapa tadi? Yang kelima. Jadi tidak berbuat kesyirikan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jadi walladzina yuwahhiduna Allah, orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Wala yad'una wala ya'buduna ilahan ghairu, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak beribadah juga kepada selain Allah. Ini yang kelima, Bapak sekalian saya hormati. Jadi menjauhi perbuatan syirik. Perlu kita ketahui saudara sekalian, secara garis besar syirik itu dibagi jadi dua sebenarnya, yaitu syirik kecil dan syirik besar gitu ya. Kalau syirik besar itu jelas, yaitu menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Jadi artinya kalau kita menyembah kepada sesembahan selain Allah, ketika kita munajat, meminta, memohon kepada selain Allah, atau istilahnya bernadar juga kepada selain Allah, ya, melakukan aktivitas selain Allah, itu berarti orang tersebut disebut dengan syirik, ya, orang yang menyekutukan Allah. Tapi ya ada juga yang paling patut kita perhatikan, namanya syirik kecil, Pak. Jadi syirik kecil itu kata Rasulullah adalah yang sangat ada di sekitar kita, yaitu berupa apa? Merasakan atau istilahnya merasa senang kalau dalam beribadah itu mendapatkan pujian dari orang lain. Itulah yang namanya riya, Pak ya. Ada istilah riya dan istilah sum'ah. Ini termasuk dikategorikan oleh Rasulullah itu menjadi syirik kecil. Ya, riya itu artinya adalah dia beramal untuk diperlihatkan kepada selain dirinya, yaitu kepada manusia yang lain, dalam rangka untuk bagaimana mendapatkan pujian. Itu namanya riya. Sedangkan sum'ah itu sama juga sebenarnya. Kalau dalam bahasa Jawa namanya pamer, ya Pak ya. Sum'ah itu adalah memperdengarkan. Jadi kalau riya itu memperlihatkan amalan, ya, supaya dipuji orang lain. Kalau sum'ah itu memperdengarkan, jadi menceritakan kebaikannya kepada orang lain supaya mendapatkan pujian. Ini kedua-duanya disebut dengan istilahnya syirik kecil, dan itu yang ditakutkan oleh baginda Rasul. Karena itu sangat mudah sekali hinggap pada diri kita, ya, hinggap pada diri kita. Harusnya ibadah itu hanya kepada Allah, tapi ternyata dalam peribadatan ingin mendapatkan pujian dari sesama kita, dan itu sangat luar biasa menghinggapi ada di sekitar kita. Tidak hanya orang biasa, bahkan ini pun juga akan menimpa kepada orang yang dikenal dengan ada istilahnya penceramah lah, ustaz, bisa juga itu,
Ya, jadi makanya hati-hati betul ya, kita ini berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat yang namanya syirik kecil ini, yaitu riya. Artinya apa? Yaitu beribadah tapi bukan kepada Allah, ada sesuatu niat di balik yang terselubung, yaitu mendapatkan pujian dari sesama manusia. Nah, ini termasuk daripada syirik. Nah, oleh karena itu, jadi orang yang disebut dengan ibadur rahman itu yang kelima adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jadi ketika berdoa yang murni tulus ikhlas, ketika beribadah yang murni tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Saudara saya hormati, dalam peribadatan dalam salat misalnya, kita ini kenapa kok diawali sebelum Al-Fatihah dengan doa apa? Iftitah. Iftitah kita yang sering kita pakai itu kita gunakan itu kan pakai apa? Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau pakai ini biasanya nanti ada kalimat namanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Walaupun iftitah itu juga ada di versi yang lain, dalam hadis yang lain adalah pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoya dan seterusnya, itu boleh juga. Tapi kita yang pakai kabira walhamdulillahi katsira itu ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu artinya adalah mengkomitmen ulang ya bagi diri kita ini untuk supaya memahami betul kalimat ini dengan kalimat inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki dan hidupku ya Allah, wa mamati dan matiku ya Allah, wa mahyaya dan hidupku nanti adalah lillahi rabbil alamin, untukmu ya Allah, engkau adalah Tuhan semesta alam. Jadi artinya adalah mengikrarkan diri dalam beribadah sholat itu yaitu hanya kepada Allah, karena mengakui dirinya, ibadahnya, sholatnya, hidupnya, matinya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam rangka untuk apa? Supaya jauh dari perbuatan menyekutukan Allah tadi. Dari seluruh peribadatan itu hanya kepada Allah ya. Dalam ibadah sholat tadi saya katakan adalah memang menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang kelima. Jadi mari kita lakukan ya, kita praktekkan ya, yaitu menjauhi perbuatan yaitu syirik ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hati-hati bahwa saya hormati, sekali lagi ini sangat mudah sekali di lingkungan kita ya. Kita bisa terjerumus dalam hal ini. Ya, jadi oleh karena itu betul-betul mari kita berdoa betul ya, dijauhkan dari kesyirikan ini. Baik, kemudian yang berikutnya yang keenam ya, itu adalah kalimatnya wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqq, yaitu janganlah kalian itu yaqtuluna an-nafsa, membunuh manusia yang lain, allati harramallahu, yang mana Allah telah mengharamkan illa bil haqqi, dengan yang benar, kecuali dengan yang benar. Jadi artinya tidak membunuh seseorang yang mana seorang tadi diharamkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Makanya tafsirnya dikatakan wala yaqtuluna nafsallati harramallahu qatlaha illa bima yahiqu qatlaha bih. Jadi artinya orang yang tidak membunuh sesama manusia yang lain ya, yang diharamkan oleh Allah atau yang dimuliakan oleh Allah, kecuali memang yang berhak untuk dibunuh gitu Pak ya. Nah, min kufrin ba'dal iman. Jadi yang berhak dibunuh itu diantaranya dari orang yang min kufrin ba'dal iman, atau istilahnya orang yang sudah ingkar, kafir, atau istilahnya mengganggu ketentraman kaum muslimin yang lain. Nah, itu mendapatkan dibolehkan dalam pembunuhan di sini. Makanya kalau kita lihat di dalam sejarah Islam itu ternyata ada orang-orang yang walaupun belum masuk Islam tapi dalam pemerintahan Islam itu dilindungi. Ya, yaitu orang yang istilahnya diantaranya ada orang yang beragama non muslim tapi hidup dalam pemerintahan Islam misalnya, itu pun diopeni ya, atau istilahnya dijaga, dilindungi, tidak boleh sembarang untuk diganggu bahkan dibunuh kan begitu ya. Atau orang yang sudah dalam perjanjian, istilahnya gampangnya memang dalam koridor sebagai istilahnya kafirnya, kafir zimmi itu ya, seorang kafir tapi yang nggak mengganggu kaum muslimin ya, kemudian hidup bersama-sama dengan masyarakat Islam, hidup dalam sebuah negara muslim ya, kemudian itu pun mendapatkan perlindungan yang betul-betul baik dari orang-orang yang berkuasa di pemerintahan tersebut. Baik, itu namanya kita tidak sembarang orang sebagai seorang muslim itu membunuh muslim yang lainnya ya. Jadi ini penting sekali, terutama adalah dalam hal bermasyarakat ya. Jadi kita tidak boleh memusuhi sama muslim yang lain, atau bahkan di sini dikatakan kepada yang beragama non muslim. Baik, kemudian yang berikutnya ya, wala yaznun. Nah, wala yaznun itu artinya orang yang
tidak berbuat zina. Nah, jadi di sini dikatakan yaitu auzanin ba'da zawaj au qatl nafsin adwan wala yaznun bal yakhfiduna furujahum illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi orang yang disebut dengan ibadur rahman berarti dia tidak berbuat zina. Nah, kalau kita lihat dalam hukum syariat fikih itu zina itu melakukan suatu perbuatan maksiat, yaitu istilahnya berbuat hubungan suami istri kepada seorang yang bukan istilahnya haknya, ya, bukan istrinya, atau dalam ayat yang lain dikatakan bukan pada budak yang dimilikinya. Ini perbudakan zaman masa lalu, ya. Jadi artinya adalah berbuat zina. Nah, bagaimana cara menghukumi orang yang berbuat zina? Kalau kita lihat dalam catatan fikih itu, antara orang berzina yang sudah berkeluarga dengan yang belum, itu hukumannya berat yang mana, Pak? Berat yang mana? Kalau dalam hukum Islam ya, berat yang mana? Berat yang sudah berkeluarga, Pak. Jadi kalau dalam fikih itu orang zina yang masih bujangan, belum menikah gitu ya, itu istilahnya hanya dipukul, Pak, ya. Istilahnya Pak? Istilahnya dicambuk, ya, hanya 100 kali atau berapa itu, ya. Tapi kalau orang yang sudah menikah itu dirajam, Pak, artinya dilempari batu sampai meninggal dunia. Itu kalau pemerintahnya Islam, ya, gitu ya. Dan intinya hukumannya lebih berat, ya. Makanya beberapa hadis dikatakan yang paling repot itu atau diingatkan oleh baginda Rasul, yaitu ketika berzina kepada orang yang sudah berkeluarga, ya, zina kepada istilahnya berbuat zina kepada orang yang sudah berkeluarga juga, itu yang sangat berat sekali, ya. Makanya hati-hati Bapak selain saya hormati dalam bergaul, dalam bermasyarakat, utamanya adalah perlu dihindari yang namanya mendekati perbuatan zina, gitu ya. Nah, apa itu ayatnya itu dalam surat Al-Isra? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Ya, janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Ya, mendekati aja nggak boleh, kok apalagi yang namanya berzina. Ya, karena perbuatan zina itu fahisyah, keji, ya wal munkar dan mungkar. Jadi mendekati, dan makanya kita harus hati-hati. Sehingga dalam syariat Islam, Pak, perlu kita perhatikan betul, jangan sampai istilahnya bahkan hati-hati betul ketika kita ini berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, gitu ya. Jadi itu sangat mudah tergoda untuk terjerumus dari perbuatan zina. Dan itu hati-hati betul, utamanya adalah godaan nafsu syahwat itu memang betul-betul menjerumuskan. Dan saya lihat orang-orang yang sudah jatuh dalam hal perzinahan ini, itu memang nanti hidupnya pun nggak nyaman, nggak tenang, gitu ya. Bahkan ujian kehidupannya pun jadi luar biasa itu, ya. Baik, jadi orang yang disebut dengan ibadur rahman, dia melakukan istilahnya tidak melakukan perbuatan yang namanya zina. Ayatnya mengatakan wala yaznun, yaitu mereka tidak melakukan perbuatan yang namanya zina. Ini, Pak, jadi kita harus hati-hati betul, ya, dalam hal ini, ya. Perlu kita hindari betul sesuatu yang kelihatannya yang namanya mendekati perbuatan zina harus kita hindari. Apalagi yang namanya medsos, ya, Pak. Jadi ini luar biasa ini. Saya ini kemarin dapat telepon, ya, ada seorang ibu yang putrinya itu mengikuti perjodohan yang model online itu, Pak. Jadi ternyata ada, saya juga nggak tahu bicara nih kemudian. Jadi model biru jodoh tapi online gitu, ya. Nah, maka saat itu kemudian kecantol betul itu si wanitanya ini, ternyata kecantolnya karena online, ya, bukan dengan orang Indonesia tapi dengan orang luar negeri, Pak, gitu kan, orang Mesir itu kan. Wah, ini terjadi pembicaraan dan seterusnya, tapi kemudian dilihat kok ada yang nggak wajar gitu, ya, baru saya ditelepon, gimana saat ini cara ngatasinya. Ya sudah, ya, karena jenengan jauh gitu kan, saya hanya mendoakan aja dari Semarang gitu, ya, saya doakan gitu, alhamdulillah sudah normal kembali dan sadar itu, ya. Jadi memang ini hati-hati betul. Jadi kita, karena kenapa, walaupun hanya tidak ketemu gitu, ya, walaupun online, tapi kalimat atau kata-kata yang menjerumus pada perbuatan zina kan bisa itu kan. Nah, ini hati-hati, Pak, ya. Jadi kita ini di akhir zaman adalah godanya begitu banyak, ya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan, gitu, ya. Baik, jadi ini yang ke berapa? 6, ya, tidak melakukan yang ketujuh malah, ya. Yang ke-6 tadi tidak melakukan pembunuhan tanpa alasan benar, dan yang ke-7 adalah tidak melakukan perzinahan. Yang ke-8, Pak. Nah, yang ke-8 yaitu dikatakan di sini, tapi sebelumnya ayat berikutnya kita baca dulu. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama.
Jadi kalau kok orang melakukan syirik, kemudian melakukan membunuh orang lain, kemudian berbuat zina, itu berarti akan yalqa athama, yaitu akan mendapatkan yang namanya dosa besar. Tidak hanya itu, tapi yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhanan. Nanti akan dilipat gandakan, Pak, yang namanya azabnya itu pada hari kiamat nanti, wa yakhlud fihi muhanan, dan akan dimasukkan di dalam neraka yang senantiasa neraka itu kekal di dalamnya dan penuh dengan kehinaan. Muhanan itu adalah penuh dengan kehinaan, rekoso, Pak, ya. Ning dunya itu ya rekoso, ning akhirat juga tambah rekoso gitu. Makanya tadi istilahnya ada 3 tadi, berbuat syirik, kemudian membunuh orang tanpa ada alasan yang tepat gitu kan, dan yang ketiga adalah apa? Tadi tidak zina, ya, zina. Ini 3 perbuatan itu kalau dilakukan itu akan dilipat gandakan gitu ya. Dilipatkan gandakan apa? Yaitu yang namanya ini apa, siksanya begitu ya. Nah, baru kemudian yang berikutnya yaitu orang yang selalu bertobat. Waman illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Kecuali mereka yang taba yatubu taubatan, itu yang tobat, wa amana dan beriman, wa amila amalan sholihan dan orang yang beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Yang mereka itu adalah akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kejelekan yang ada dengan perbuatan yang baik. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Bapak Saudara Ibu yang saya hormati, dari ayat ini maka kemudian ada istilah namanya taubatan apa? Nasuha. Orang yang tobat benar-benar tobat, Pak. Jadi taubatan nasuha itu kalau dalam ayat ini kalau kita perhatikan ya, kemudian kita simpulkan caranya adalah 1, itu berarti langkah awalnya menyesali, Pak, perbuatan yang telah dilakukan. Ada penyesalan di situ. Ya, kemudian setelah ada penyesalan, yang berikutnya adalah berusaha untuk tidak melakukan lagi, yang gitu ya. Jadi jangan melakukan perbuatan yang maksiat dosa tadi, ya, berulang-ulang gitu kan. Jadi ada penyesalan, kemudian tidak melakukan lagi. Dan berikutnya setelah tidak melakukan ulang lagi perbuatan tadi, kemudian mengganti, Pak, mengganti dengan perbuatan yang baik-baik gitu kan. Nah, perbuatan baik itu akan menghapus daripada perbuatan yang negatif. Makanya dalam hadis dikatakan merintah tentang takwa itu ya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kejelekan yang sudah dilakukan itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menghapus daripada kejelekan-kejelekan yang ada. Baik, hadirin rahimakumullah, jadi itu namanya taubatan nasuha. Jadi kalau misalnya suatu ketika ada orang yang melakukan perbuatan yang namanya syirik, yang membunuh orang lain gitu ya, atau berbuat zina, tapi kemudian nggak taubat, tapi taubatnya adalah dengan dilasi dengan iman, kemudian dilakukan amal yang soleh, amal kebaikan, itu insya Allah diterima ya. Jadi ini termasuk menjadi ciri yang ke-8 orang yang disebut ibadur rahman, yaitu orang yang suka bertobat, Pak, ya. Nah, dan kita hadirin rahimakumullah adalah manusia biasa dan sangat wajar dan sangat mungkin sekali untuk melakukan perbuatan salah dan dosa. Makanya kenapa kemudian ada sunnahnya Rasulullah itu setiap habis sholat minimal baca istighfar berapa kali, Pak? Minimal 3 kali gitu ya. Jadi habis sholat kita ucapkan istighfar berapa? 3 kali ya. Minimal ucapan yang praktis saja, astagfirullahaladzim, 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 yang 3 itu ya. Tapi kalau ingin panjang yang alladzi la ilaha illal hayyul qayyum itu boleh, tapi minimal praktis itu istighfar 3 kali ya. Baik, jadi kalau kita lihat dalam sebuah hadis, Rasul itu praktek baca istighfarnya sehari semalam berapa, Pak? 100 kali, Pak, ya. Ada hadis yang lain 70 kali. Rasul padahal istilahnya orang suci kan gitu ya, yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, tapi tetap beristighfar berapa tadi? 100 kali. Apalagi diri kita. Makanya mari kita praktekkan dalam hal tobat ini, yaitu menjadi tobat yang taubatan nasuha. Benar-benar tobat, Pak. Jangan sampai kemudian kita melakukan perbuatan yang negatif lagi. Jadi intinya manusia itu tidak lepas daripada salah dan dosa. Jadi manusia itu mesti melakukan salah dan dosa. Hanya di sini perlu kita pahami bahwa supaya kita ini terhindar daripada yang namanya salah dan dosa tadi, segera bertobat kalau sudah melakukan suatu perbuatan yang negatif tadi. Ya, itu. Baik, wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataban. Ya, barang siapa yang bertobat gitu ya. Wa man taba, barang siapa yang bertobat dan beramal saleh, fa innahu yatubu ilallahi mataban,
maka sebenarnya dia adalah kembali kepada Allah dengan tobat yang benar-benar tobat. Nah, tadi yang tadi saya katakan adalah taubatan nasuha. Ya, makanya dalam tafsirnya di sini dikatakan yaitu bahwa man taba min hadhihi dzunub taubatan nasuha, barang siapa yang bertobat dari kesalahan yang tadi disebutkan tadi adalah taubatan nasuha, wa amina imanan jaziman, dan dia akan mempunyai iman yang jaziman, yang kuat ya. Tapi syaratnya adalah maqrunan bil amali saleh, disertai dengan amal saleh. Jadi artinya yaitu diimbangi tobatnya itu dengan perbuatan yang baik. Fa ulaika yamkhullu anhum sayyi'atihim wa yaj'al makanaha hasanah. Jadi maka Allah akan menghapus itu kejelekannya, yaitu mendapatkan makanah hasanat, yaitu mendapatkan kedudukan yang baik-baik. Yusabbibu tabuhum wa nadamihim, disebabkan karena tobatnya dan penyesalannya itu. Wa kana Allahu ghafurun liman taba, Allah adalah Maha Pengampun bagi orang yang mau tobat, rahiman bi ibadati, dan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang telah tobat tadi. Wa man taba amartaba minadz dzunub, ya, barang siapa yang tobat dari kesalahan tadi dan beramal soleh, maka yarju ilallahi ruju'an sahihan, itulah yang disebut dengan kembali kepada Allah yang benar. Ya, fayaqbalullahu taubatuhu wa yukaffiru dzunub, dan Allah akan menerima tobatnya dan akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, kemudian yang berikutnya, yang ke-9, siapa sih sebenarnya orang yang ibadur rahman? Nah, ini saya tulis supaya nggak keliru ya. Jadi ibadur rahman itu ternyata yang ke-9 adalah walladzina la yasyhaduna azur. Ya, jadi orang yang tidak mempersaksikan sesuatu yang sifatnya palsu ya, apa namanya? Apa Pak? Sumpah palsu itu ya. Jadi walladzina la yasyhaduna, orang yang tidak menjadikan saksi itu azur, itu saksi palsu. Wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Jadi ketika dia berjalan dan ketemu dengan sesuatu yang sifatnya lagwun itu artinya adalah sesuatu yang sunda guro, yang tidak bermanfaat, marru kiraman, maka melewatinya dengan kiraman, dengan baik. Artinya apa? Jadi yang ke 9 ini adalah tidak ikut menyaksikan kebatilan. Jadi ketika ada sesuatu yang batil ya, tidak mempersaksikan menjadi saksi yang palsu tadi, yang baik, yang negatif ya. Atau ketika ketemu dengan sesuatu yang negatif gitu ya, maka kemudian ini meninggalkannya pun dengan yang baik. Artinya apa? Menjauhkan atau meninggalkan sesuatu yang sifatnya sia-sia. Jadi ketika kita misalnya berjalan ketemu dengan seseorang atau istilahnya kelompok atau istilahnya kegiatan yang tidak bermanfaat gitu ya, nah kita pun kemudian tidak masuk di dalamnya ya, kecuali kalau kita ini ingin merubah dan punya kemampuan untuk merubah sesuatu yang negatif jadi positif kan begitu ya. Jadi tidak apa-apa, tapi artinya kita harus punya power dulu, harus punya kekuatan dulu kan begitu. Kalau tidak bahaya itu Pak ya. Contohnya misalnya ketika kita lewat di satu tempat, ini sekarang kan baru marak juga itu yang namanya apa Pak, yang nomor itu loh Pak, kalau sekarang istilahnya apa namanya, Oke, itu ya. Itu sepanjang dari Megarabel itu sampai ke sini itu berapa toko-toko ada itu ya. Tapi kan itu memang menjadi apa? Catatan kita ya untuk bagaimana menyelesaikan berantas. Nah, kita boleh merubahnya, tapi asal kita ini punya power, punya kekuatan. Makanya Rasul mengatakan yang namanya kita merubah suatu kaum dari itu apa hadisnya itu Pak, marra mungkaron fal yughayyir, kan pertama ya biyadi gitu ya. Ya, kalau misalnya ada sesuatu yang kemungkaran, kita bisa merubah dengan yadi, dengan tangan kita, dengan kekuasaan. Ya, tapi kalau nggak kuat ya berarti wabilisani, dengan apa? Lisan kita. Tapi kalau nggak kuat lagi dengan apa? Dengan hati kita. Minimal didoakan supaya apa namanya terhindar ya dari sifat seperti itu. Baik, jadi ini Pak yang ke-9, bagaimana itu tidak menjadi orang yang menyaksikan kepalsuan ya, negatif itu, kebatilan, atau istilahnya meninggalkan perbuatan yang sifatnya sia-sia. Kemudian yang ke-10 ya, yaitu walladzina idza dzukira bi ayati rabbihim, yaitu orang walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu lam yakhiru alaihi summan wa umyanan. Dia ini kemudian tidak menutup mata atau istilahnya tidak apa namanya merasa dirinya tuli, summan wa umyan atau buta. Artinya betul-betul konsentrasi, perhatian betul tentang nasihat yang berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau mendengar peringatan dari Allah ya, tidak bersikap cuek kalau dalam bahasa mudanya ya. Jadi itulah ciri yang baik disebut dengan ibadur rahman. Apabila mendapatkan peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian
istilahnya seketika itu lam yakhiru alaiha, tidak merasa cuek gitu ya, yaitu dengan suman wa umyanan, artinya dengan merasa diri tuli atau merasa diri buta gitu ya, tapi betul-betul perhatian ketika ada peringatan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, konsentrasi penuh ya, kemudian mengikuti betul apa yang diingatkan, yaitu berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, saudara sekalian Bapak yang saya hormati, adalah yang ke-11, itu senantiasa berdoa, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa kepada Allah agar mendapatkan keturunan, yang mendapatkan pasangan hidup yang soleh ya, kemudian punya anak yang soleh dan solehah. Ini doa ini yang terakhir Pak, mari kita baca ya, kita berusaha untuk hafal ya, supaya kita praktekkan gitu ya. Mari tirukan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berilah kepada kami ini, yaitu pasangan hidup, wa dzurriyyatina, dan keturunan yang qurrata a'yun, yang sedap dipandang mata ya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini adalah menjadi imamnya atau pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Nah ini Bapak sekalian saya hormati. Jadi kalau sudah seperti itu ya, kita praktekkan, maka ketika kita melihat keluarga kita, pasangan kita, kalau yang berdoa suami berarti ya pasangannya itu adalah istrinya, kalau istri yang berdoa berarti pasangannya adalah suami. Nah, kemudian anak-anaknya itu melihat itu dengan qurrata a'yun, artinya apa? Sedap dipandang mata. Jadi artinya, makanya kalau ada orang yang ketemu pasangannya kemudian kok merasa tidak nyaman, tidak enak, atau bahkan mungkuri cara istilah Jawa nih, itu berarti ada apa-apanya Pak ya. Nah itu ya, yang namanya pasangan itu ya harus ya bagaimana qurrata a'yun, sedap dipandang mata. Nah jadi oleh karena itu doa ini bisa dibaca, dipanjatkan, yaitu ada di dalam surat apa tadi? Al-Furqan ya. Al-Furqan ayatnya adalah 74, nanti saya bisa dicek di Al-Qurannya. Jadi doa bagaimana supaya pasangan kita, anak keturunan kita itu juga nanti akan mendapatkan yang keturunan yang soleh dan solehah. Baik, Bapak saya hormati, apabila 11 amalan itu kita lakukan, maka ulaika tujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salaman. Maka mereka akan mendapatkan balasan, yaitu kedudukan yang bagus, yang indah, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Wa yulqauna fiha tahiyatan wa salaman, dan nanti akan ditemukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu disambut oleh para malaikat, yaitu dengan tahiyatan wa salaman, penghormatan dan salam kedamaian ya, yang diucapkan oleh malaikat. Khalidina fiha, yaitu akan kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqaman, ini adalah tempat yang baik ya, tempat kembali yang indah gitu ya, yaitu bagi orang yang sudah mengamalkan ibadur rahman tadi. Ya insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk mempraktekkan daripada amalan ibadur rahman ya. Ada 11 ini, semoga dimudahkan Pak ya, supaya kita ini bahagia dunia dan akhirat. Baik, Bapak saya hormati, saya kira itu sekilas ya, ringkas sekali 11 amalan ibadur rahman ya. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan dosa. Terima kasih dari saya, Tulsian, kurang lebihnya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.